Ayah Sila yang ketika sakit, sebetulnya beliau termasuk awalnya termasuk orang yang tidak kuat nahan sakit. Tapi dengan berjalannya waktu, Dhamma diterapkan, Dhamma dipraktekkan, sakit sekeras apapun beliau bisa dengan tenang, pikiran tetap terkonsentrasi, wajahnya tetap tenang. Kita sudah berusaha semuanya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Jadinya nggak ada penyesalan sih, kita udah berusaha dengan maksimal. Apalagi kalau di sini begitu kita lihat tempat-tempat Ayah Sila, ya pasti inget-ingetan terus. Cuma berusaha kita merenungkan gitu, bagaimanapun segala kondisi kan nggak kekal. Ya kita harus bisa nerima. Kebiasaannya yang paling diinget ya orangnya, walaupun kelihatannya galak, tegas gitu kan, tapi ternyata perhatian gitu. Misalnya kalau ada tamu gitu kan, kalau Ayah Sila baru datang aja langsung tuh siapin ini gitu kan, dan paling seneng pergi-pergi untuk baksos gitu kemana-mana gitu kan. Inilah berbagai ungkapan yang diutarakan oleh beberapa kerabat dekat yang mulia Bhikkhuni Susilawati Teri atau yang akrab dikenal Ayah Sila. Sifatnya yang ringan tangan, membantu dan tegas membuat banyak umat yang sayang dengannya. Siapa sangka tekadnya yang teguh pun membawa wanita kelahiran Jakarta 1 Mei 1953 silam ini menjadi seorang bhikkhuni. Perjalanan organisasinya selama di wihara membawa ketertarikan bagi dirinya untuk belajar mendalami Dhamma. Beberapa sahabat pun merasa kaget dengan bergabungnya Lim Siulan yang merupakan panggilan kecil Bhikkhuni Susilawati menjadi seorang Meiji. Kaget, kok dia bisa gitu, orang begitu kok bisa gitu, bisa jadi Meiji gitu. Mungkin karena lingkungan kali ya. Soalnya dari dulu kan dia di situ terus wihara, terus bergaul sama orang-orang itu terus kan, orang bijaksana, so akhirnya bisa ikut ke bawah. Nah di situ saya semakin yakin, berarti bener kalau kita bergaul dengan orang bijaksana pasti kita bisa. Begitu pulang, Siulan itu bilang cerita semua apa yang dia dapat dalam meditasinya. Dia kan orangnya keras, tapi hatinya selembut salju bagi saya ya. Nah waktu itu di Wisudi jadi Meiji dan tinggal di Vipassana. Akhirnya Lim Siulan ikut latihan meditasi juga di sana. Baru berapa kali dia ikut meditasi. Yang 10 hari itu dia tertarik, dia bilang, "Cin, saya harus melepas, saya ingin jadi Meiji." Saya dukung, saya bilang. Perjalanan Bhikkhuni Susilawati menjadi bhikkhuni pun tak semulus yang dikira oleh banyak orang. Banyak tantangan dan hambatan yang datang menghampirinya. Di keluarga dia bisa banyak bantu ngatur, bantu kasih keputusan, karena dia banyak pengetahuan dan dia banyak tahu lah gitu kan, bisa bantu permasalahan apa. Sampai kakaknya sendiri juga tetap dia yang bantu, tapi untuk kalau udah urusan apa dia yang turun, dia yang ngurus, beres. Cuman saya udah bisa baca. Dia lebih banyak terlibat di untuk yang arah ke situ, ya udah gitu.
saya dukung, terus ya jalan terus. 19 Juni 1992 menjadi awal langkah Bikuni Susilawati memasuki kehidupan sebagai samana dan ditabiskan oleh Yang Mulia Bante Panyawaro Mahatera di Wipasana Graha Lembang sebagai Meici Susilawati. Bersama dengan rekannya, Bikuni Santini, mereka berdua bersama mengembangkan Wisma Kusalayani hingga banyak umat yang datang dan bergabung. Dengan tekad kuat, berbagai hambatan pun bisa dilalui dalam pembangunan Wisma Kusalayani. Terbukti dengan terbentuknya Kuti dan Wisma Kusalayani yang mendapatkan dukungan dari para umat. Jeripaya yang dilakukan oleh Bikuni Susilawati untuk membangun Kuti dan Wisma tersebut dengan beberapa kerabat dan umat pun berbuah manis. Kuti dan Wisma Kusalayani tersebut kini bisa dipakai umat untuk melakukan puja bakti dan pendalaman dhamma dalam kapasitas yang lebih besar dari semula. Waktu kumpul dana sih kita ngumpulin dananya, beli tanah di situ kali ya, di jalan yang sekarang ditinggalin rame-rame. Cuma waktu itu cuma kecil, ukuran satu itu berapa itu aja, nggak gede. Nanti kalau ceramah lagi di Jakarta dia beli lagi. Nanti kalau udah giliran ngebangun dia baru bawa semuanya. Jadi cara ngebangunnya seperti itu. Tapi lama-lama orang sering pada datang kenal. Akhirnya oh ini saya nih mau dana. Jadi umat banyak dana akhir-akhirnya. Jadi lama-lama akhirnya ya udah jadi panjang sampai sekarang. Jadi sebetulnya ngalir secara alami, akhirnya saya sepertinya bagian luar, Ayah Sila sepertinya bagian dalam gitu. Untuk pembangun karena beliau sangat paham. Sumpama lagi bikin apa tuh namanya tuh yang di atas itu. Pasang genteng, terus yang di ujungnya ini nih, ujung sana, seandainya beda 2 cm pun dari jarak jauh kelihatan. Ini beda nih, bedanya 2 cm, diukur betul 2 cm. Gitu. Jadi ada apa ya namanya, ada bidangnya di sana. Meski dalam keadaan sakit, Bikuni Susilawati tidak pernah mengeluh karena sakit yang ia rasakan dalam proses pengobatan yang dijalaninya selama beberapa tahun. Sakitnya kan yang lama itu yang tumor kan. Sebelum tumor itu kena serangan jantung di sini, di kuti nih. Cuman kita nggak tahu kalau itu serangan jantung. Terus akhirnya setelah telepon umat yang sebagai dokter, kita tahu ternyata ini serangan jantung. Jadi kita bawa ke rumah sakit. Berapa bulan dari situ ada gejala yang double vision gitu. Ngelihatnya double, terus makin lama kayaknya makin banyak. Dipikir masalah mata. Ya kan? Karena matanya demikian akhirnya cek ke dokter mata semua bagus. Setelah itu mungkin MRI lagi. Kayaknya sih langsung ketahuan ada itu. Ada tumor. Terus akhirnya dioperasi di Jerman dan harus balik dulu ke Indonesia untuk nunggu apa tuh namanya radiasi yang kita ambil proton beam terapi. Nah waktu nunggu itu, waktu kita pulang, begitu mau balik untuk ngurus visa ke Jerman, udah janjian dengan dokternya di sana untuk radiasi, ternyata jadwal visanya nggak dapet. Jadi bukan visanya ditolak, bukan, jadwal visanya nggak dapet, jadi nggak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di sana. Akhirnya cari alternatif lain ke Jepang. Terakhir tambah gencar baksosnya. Lagi sakit-sakitnya saya malah ingat, aduh bagaimana ini, sudah lagi sakit-sakitnya mau bilang mau ke sini mau ke situ. Bagaimana nanti, saya pikir kalau di jalan sakit bagaimana, justru pokoknya mau berangkat sudah sehat aja. Aduh nggak kebayang sampai terakhir, aduh sampai waktu itu sudah pakai apa ditutup sebelah mata beliau. Masih juga semangatnya luar biasa, tambah rencana mau kemana lagi, semangatnya malah tambah tinggi. Senada dengan sahabat-sahabat dari Bikuni Susilawati mengungkapkan bahwa mereka melihat Bikuni Susilawati yang seperti biasa, tidak terlihat nampaknya orang sakit. Dia waktu operasi keduanya aja dia dari kamar ke ruangan operasi dia dada-dada.
dia ketawa-ketawa, kita nunggu di situ, dia begini, padahal udah pakai operasi. Terus kita bilang waktu dia udah sehat lagi, kok ayah main dadah. Kita mah sedih lihatnya ayah begitu. Enggak ya, soalnya ntar takutnya katanya sih kalau operasi yang keduanya ntar mata saya nggak bisa ngelihat kata dia. Jadi kuku saya bisa ngelihat, saya dadah dulu dah, katanya udah begitu. 30 Desember, Bikuni Susilawati tutup usia dengan meninggalkan banyak cerita kebaikan tentang dirinya. Saya sih waktu semasa masih hidup, saya tetap sudah bilang terima kasih. Saya bilang saya tahu ayah sayang saya juga sayang ayah. Sampai saat mau terakhir aja saya masih ngucapin itu, dia udah nggak sadar. Orang kampung kehilangan, nasi kenyain kayak sila mah, mau makanan anak, mau sembako na, ke iwan lah, ke masyarakat, ke kelurahan gitu, semua kayaknya kewihannya kayak santini gitu. Wah, Tata nih makanan, tak itu lagi kesentuhnya Pak Ayah. Itu baik sekali Ayah. Nanyain anak apakah udah serembu, kata Ayah almarhum itu. Tiap datang ke Jakarta itu Ayah bilang gitu. Nah, kesentuhnya gitu Pak Ayah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa inilah yang tepat menggambarkan bagaimana setiap orang mengenang Bikuni Susilawati dengan sangat baik dan dicintai oleh banyak umat. Tentu kami akan menyampaikan anumodana ya atas segala kebajikannya dan bisa membantu Ayah Sila. Operasi aja sudah berulang kali. Waktu yang operasi jantung, umat udah dukung. Kemudian operasi yang di Jerman, dukung lagi gitu kan. Yang di Jepang berulang kali, dukung lagi. Sepertinya dukungan nggak ada habisnya. Sampai Ayah Sila, aduh gimana ya, kok maksudnya ada rasa sungkan gitu. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, ada peluang umat untuk melakukan perbuatan baik kan begitu. Nah untuk itu saya secara pribadi dan juga atas nama Sangha Bikuni Theravada Indonesia mengucapkan anumodana atas segala kebaikannya, perhatiannya dan dukungannya, dan juga alangkah baiknya kalau kita bisa meniru. Nah, semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau untuk mempraktekkan Dhamma dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan bahagia. Kita tetap bisa memilih konsentrasi sehingga kita bisa tenang dalam hidup ini. Terima kasih.